Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, izin stitch ya. Salam toleransi untuk kita yang berbeda akidah ya. Mudah-mudahan kita satu akidah sebelum ajal menjemput kita ya. Yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya yang kita ikuti ajarannya. Alhamdulillah saudara-saudaraku seiman dimanapun kita berada, kita lihat di video yang singkat ini berbondong-bondong bergerombol manusia yang menjadi saudara kita seiman ya, yang tidak berbaju ya, rata-rata kan masih belum menggunakan pakaian muslimah kalau yang Islam ya, yang perempuan ya, di pinggir pantai seperti ada pesta gitu rame-rame ya. Mereka bersahadat dengan penuh kegembiraan ya. Kalau dilihat dari warna kulitnya, insya Allah mereka orang Afrika ya. Untuk itu kita ingat sebuah ayat yang mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya dialah yang mengutus Rasulullah membawa Al-Quran sebagai petunjuk dan agama yang benar yang diunggulkan atas semua agama meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda kekasih Allah, kekasih kita semua umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya ya, dan mendapatkan syafaat pertolongannya dan diselamatkannya dari api neraka. Insyaallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak berselawat. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, mereka manusia pilihan yang beruntung, yang tidak mungkin dipaksa, tidak mungkin dibujuk-bujuk, tidak mungkin diiming-imingi, kecuali memang mereka ada di hati ingin mendapatkan cahaya Islam, cahaya keselamatan. Karena Allah yang Maha tahu siapa yang mau menerima hidayah dan siapa yang pantas untuk menerima hidayah. Jadi bagi kita, ulama ataupun guru agama ataupun ustadz, mubaligh sekalipun, kalaupun yang kita ceramah, yang kita dakwai tidak mau, tidak akan bisa ya. Kalau orang yang tidak mau berbagi dalih, berbagi alasan, bisa jadi kopi ini dibilangnya anggur dengan berbagai alasan. Nah, artinya hidayah itu memang orang yang tulus ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kepada siapapun yang kita dakwahi, walaupun dia orang tua kita, ayah ibu kita misalnya, anak kita, adik kakak kita, manakala Allah belum menghendaki, maka tidak akan dapat hidayah. Untuk itu bersyukur sekali ya. Ya mereka itu ya, kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Dan mereka dijamin kata Nabi menjadi penghuni surga, sebagaimana beliau bersabda, demi zat yang Muhammad di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian mereka meninggal tidak beriman pada agama yang aku diutus dengannya, mereka dipastikan penghuni neraka. Sahih Muslim 218.
dari Abu Hurairah. Nah, ini Nabi yang bersabda. Dari mana dia bisa terpikir begitu? Nabi, kata yang nggak bisa membaca, anak yatim. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari. Gurunya langsung Maha Pencipta. Untuk itu, karena rasa sayang Nabi, karena rasa cinta Nabi kepada umatnya, terlepas mau atau tidak, beliau menyampaikan, mengajak agar mengikuti dia, mengikuti ajarannya, agar kita diampuni, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan rahmat, yakni pahala surga di sisinya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika memang kalian cinta Allah, kata Allah, sampaikan Muhammad, ikutilah aku, taatlah padaku, ikutilah ajaranku. Ya, ini masuk agama Islam, agama Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Bagaimana kalau tidak mau? Akan ada ancaman. Artinya terpaksa. Untuk tahap pertama kita paksa. Meskipun dalam agama Islam tidak ada paksaan. La ikroha fiddin, nggak ada paksaan, tetapi kita yang memaksakan diri. Karena kalau tidak masuk Islam, mencari agama selain Islam, Allah memberikan ancaman, memberikan gambar kemana. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Apapun usaha kita, baik kita kepada sesama manusia, nyumbang kita kepada fakir miskin, panti asuhan, kaum duafa, membangun jalan, membeli sumur, membangun masjid, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua nonsens. Tidak akan diterima. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya dosa orang menyekutukan Allah dengan sesembahan selain Dia, maka tidak diampuni dan mereka akan ditempatkan ke dalam neraka. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir ingkar terhadap ayat-ayatku, kata Allah, mereka akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sementara orang yang beriman, wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa'dallahi haqqo wa man asdaku minallahi qila. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang begitu indah mengalir sungai-sungai di dalamnya. Apapun yang kita butuhkan ada. Janji Allah itu pasti. Siapa perkataan yang lebih benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selagi ada kesempatan, bertaubat, login to Islam, accept Islam, comfort to Islam, ya, the right religion, ya, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah SWT mengkategorikan 4 golongan manusia. Ini berulang-ulang saya menyampaikan. Innallazina amanu walazina hadu wa nasara wa sobein. 4 golongan manusia mukmin, Yahudi, Nasarani, sobein. Man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum yazanun. Barang siapa beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, maka dijamin selamat. Artinya Islam adalah kuncinya. Ya, mari saya menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertobat. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubadilullahu sayiatihim hasan. Bertobat, diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Assalamualaikum, selamat malam.